Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani dengan NIM 21032075. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai pembibitan kelapa sawit pre-nursery. Tahap awal pembibitan kelapa sawit pre-nursery, yang pertama yaitu pengertian pre-nursery. Pre-nursery adalah tahap awal dalam pembibitan kelapa sawit yang berlangsung setelah biji disiapkan dan direndam sebelum bibit dipindahkan ke tempat pembibitan utama. Nah, pada tahap ini biji akan berkecambah dan tumbuh menjadi bibit muda yang siap untuk dipindahkan ke pembibitan. Nah, proses ini sangat penting karena kualitas dan kesehatan bibit yang dihasilkan akan menentukan keberhasilan budidaya dalam sawit di masa depan. 2. Tujuan pre-nursery meliputi mendorong kecambah. Nah, memastikan biji yang telah direndam dapat berkecambah dengan baik dan menghasilkan bibit yang sehat. Selanjutnya, menyiapkan bibit. Nah, memfasilitasi pertumbuhan awal bibit sehingga siap untuk ditransplantasikan ke pembibitan. Selanjutnya, mengurangi kerugian. Mengurangi resiko kerusakan bibit akibat hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Yang ketiga yaitu proses pre-nursery. Nah, langkah-langkah dalam proses pre-nursery untuk pembibitan kelapa sawit meliputi 1. Persiapan media tanam yang terdiri dari komposisi media. Nah, komposisi media ini adalah siapkan media tanam yang baik, umumnya terdiri dari campuran tanah, pupuk organik, dan kompos. Nah, media ini juga harus memiliki drainase yang baik dan cukup gembur agar akar dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, sterilisasi. Nah, lakukan sterilisasi pada media tanam untuk menghilangkan patogen dan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan bibit. Nah, sterilisasi ini juga dapat dilakukan dengan cara pemanasan atau menggunakan bahan kimia yang aman. Yang kedua yaitu penanaman biji. Nah, penanam biji ini adalah tanam biji yang telah direndam ke dalam media tanam dengan kedalaman sekitar 2,5 cm dengan posisi horizontal. Nah, pastikan bahwa biji terendam dengan baik dalam media. Selanjutnya, jarak tanam. Nah, jarak tanam ini yaitu jaga jarak antar biji sekitar 30-50 cm untuk menghindari persaingan yang berlebihan. Selanjutnya ada penyiraman, meliputi frekuensi penyiraman. Nah, tadi setelah penanaman, bibit harus disiram secara teratur untuk menjaga kelembapan media. Nah, kelembapan yang baik ini sangat penting untuk proses perkecambahan. Selanjutnya, metode penyiraman. Nah, metode penyiraman ini digunakan untuk penyiraman yang lembut agar menghindari kerusakan pada biji yang baru ditanam. Selanjutnya, pemeliharaan dan pengawasan yang meliputi pemantauan dan pertumbuhan. Nah, lakukan pemantauan rutin terhadap pertumbuhan bibit. Nah, catat perkembangan termasuk pertumbuhan akar dan daun. Selanjutnya, penyulaman. Nah, jika terdapat biji yang tidak berkecambah, maka lakukan penyulaman dengan menanam biji baru di tempat yang sama. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Nah, cek secara berkala untuk mendeteksi serangan hama dan penyakit. Jika ditemukan masalah, maka segera ambil tindakan dengan menggunakan pestisida atau fungisida yang sesuai. Yang kelima, pemberian nutrisi yang meliputi pupuk. Nah, setelah tadi bibit tumbuh, nah berikan pupuk yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan. Nah, gunakan pupuk organik atau pupuk kandang yang kaya nutrisi untuk meningkatkan kualitas media tanam. 4. Kondisi lingkungan yang meliputi suhu. Nah, suhu optimal ini untuk pertumbuhan bibit kelapa sawit berada dalam rentang 25-35 derajat Celcius. Pastikan bibit terlindungi dari suhu ekstrim. Nah, kelembapan ini relatif sekitar
60-80% sangat diperlukan untuk mendukung proses berkecambah. Nah, hindari kondisi terlalu lembab yang dapat menyebabkan busuk. Selanjutnya, pencahayaan. Pastikan bibit mendapatkan pencahayaan yang cukup. Nah, tetapi hindari sinar matahari langsung yang dapat menyebabkan stres pada bibit yang masih muda. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan prenuseri yang meliputi 1. Kualitas biji. Nah, kualitas biji yang baik ini sangat menentukan keberhasilan proses prenuseri. Nah, pastikan biji berasal dari sumber yang terpercaya dan sehat. Yang kedua yaitu perawatan yang baik. Nah, pengelolaan yang baik ini dalam penyiraman, pemupukan, serta perlindungan dari hama ini akan sangat penting untuk memastikan pertumbuhan bibit yang optimal. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan pencahayaan harus diperhatikan agar bibit tumbuh dengan baik. Selanjutnya yaitu ada kesalahan yang harus dihindari yang meliputi sebagai mengabaikan kualitas media. Nah, media tanam ini yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan bibit dan meningkatkan risiko kerusakan. Selanjutnya, kurangnya penyiraman. Tidak menyiram bibit secara rutin dapat menyebabkan bibit layu dan gagal tumbuh. Selanjutnya ada tidak melakukan pemantauan. Nah, jika mengabaikan pemantauan pertumbuhan, ini dapat menyebabkan kehilangan kesempatan untuk mengatasi masalah yang muncul. Selanjutnya ada tujuan persiapan lahan prenuseri yang meliputi 1. Menciptakan kondisi optimal. Nah, menyiapkan lahan yang baik ini untuk mendukung pertumbuhan biji kelapa sawit yang sehat dan berkualitas. Yang kedua, mengurangi persaingan. Nah, mencegah persaingan ini antara tanaman dan gulma yang dapat menghambat pertumbuhan bibit. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan tanah. Nah, memastikan tanah dalam kondisi baik, kaya nutrisi dan bebas dari patogen. Selanjutnya, langkah-langkah persiapan lahan prenuseri. Nah, langkah-langkah dalam persiapan lahan untuk prenuseri kelapa sawit ini yang pertama yaitu pemilihan lokasi yang terdiri dari kondisi tanah. Nah, kondisi tanah ini yaitu pilihlah lokasi dengan tanah yang gembur, memiliki drainase yang baik, dan pH yang sesuai atau pH 5-7 untuk pertumbuhan kelapa sawit. Yang kedua, aksesibilitas. Nah, lokasi harus mudah diakses untuk memudahkan transportasi dan pemeliharaan. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Hindari lokasi yang rawan banjir atau terpapar angin kencang. Nah, pastikan lokasi memiliki pencahayaan yang cukup. Yang kedua yaitu pembersihan lahan yang terdiri dari 1. Penghapusan gulma. Nah, bersihkan area dari gulma, semak, dan sisa-sisa tanaman lain yang dapat bersaing dengan bibit kelapa sawit. Yang kedua, pengolahan tanah. Nah, melakukan pengolahan tanah ini dengan cara membajak atau mencakul agar tanah menjadi gembur. Ini juga membantu meningkatkan aerasi dan drainase tanah. Yang ketiga, pengujian tanah yang meliputi yang terdiri dari 1. Analisis kualitas tanah. Nah, lakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan nutrisi, pH, dan tekstur tanah. Nah, hasil analisis ini akan membantu dalam pemupukan yang tepat. Yang keempat yaitu perbaikan tanah. Nah, berdasarkan hasil analisis, lakukan perbaikan tanah dengan menambahkan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang keempat ada pembuatan bedengan yang terdiri dari pembuatan bedengan. Nah, buat bedengan atau petak tanam dengan lebar dan tinggi yang sesuai. Nah, bedengan ini juga harus cukup lebar untuk menampung bibit dengan jarak tanam yang tepat. Yang kedua, jarak bedengan. Nah, pastikan ada jarak antar bedengan untuk memudahkan perawatan dan pengairan.
Yang kelima yaitu pengairan yang terdiri dari sistem irigasi. Nah, pastikan lahan memiliki sistem irigasi yang baik untuk menjaga kelembapan tanah. Nah, tanah yang terlalu kering ini juga atau tanah yang terlalu basah ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan biji. Selanjutnya ada penyiraman awal. Sebelum menanam, siram tanah untuk menjaga kelembapan agar siap untuk penanaman biji. Yang keenam ada pengendalian hama dan penyakit yang terdiri dari pencegahan hama. Nah, lakukan langkah-langkah pencegahan terhadap hama dan penyakit. Gunakan pestisida organik atau teknik pengendalian hama terpadu atau PHT jika diperlukan. Yang kedua, monitoring. Nah, lakukan pemantauan secara berkala untuk mendeteksi adanya serangan hama atau penyakit. Selanjutnya yaitu ada materi tentang faktor yang mempengaruhi persiapan lahan yang terdiri dari kondisi iklim. Nah, suhu dan kelembapan lingkungan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan biji kelapa sawit. Nah, suhu ideal itu berkisar antara 25 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 80%. Selanjutnya kualitas tanah. Nah, kualitas dan kesuburan tanah ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan bibit. Tanah yang kaya nutrisi akan mendukung pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya perawatan lahan. Nah, pengelolaan yang baik ini dan berkelanjutan ini sangat penting untuk memastikan lahan tetap dalam kondisi yang terbaik. Selanjutnya ada kesalahan yang harus dihindari, terdiri dari 1. Mengabaikan kualitas tanah. Nah, tidak melakukan analisis tanah ini dan perbaikan dapat mengakibatkan pertumbuhan bibit yang buruk. Yang kedua, tidak membersihkan lahan. Mengabaikan gulma dan sisa tanaman itu dapat menyebabkan persaingan yang merugikan bagi bibit kelapa sawit. Yang ketiga, kurangnya pemantauan. Nah, tidak memantau kondisi lahan juga secara berkala dapat menyebabkan masalah yang tidak terdeteksi seperti serangan hama dan penyakit. Selanjutnya ada tujuan perawatan bibit pre-nursery yang terdiri dari 1. Mendukung pertumbuhan optimal. Nah, menyediakan kondisi lingkungan dan nutrisi yang ideal ini untuk memastikan bahwa pertumbuhan bibit yang sehat dan kuat. Yang kedua yaitu mencegah kerusakan dan kematian. Nah, menghindari masalah yang bisa menyebabkan bibit yang tumbuh seperti serangan hama dan penyakit. Yang ketiga yaitu memastikan bibit berkualitas. Menghasilkan bibit dengan pertumbuhan yang seragam dan kualitas yang baik untuk dipindahkan ke main nursery. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah perawatan bibit kelapa sawit di pre-nursery. Yang pertama yaitu penyiraman yang terdiri dari frekuensi penyiraman. Nah, frekuensi penyiraman yaitu bibit kelapa sawit di pre-nursery ini harus disiram secara teratur. Biasanya setiap pagi dan sore hari, terutama pada musim kemarau. Nah, kelembapan media ini juga harus dijaga. Namun hindari penyiraman berlebihan yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Yang kedua, metode penyiraman. Nah, gunakan alat penyiraman dengan tekanan air rendah untuk menghindari kerusakan pada bibit muda. Nah, penyiraman yang merata pada seluruh area bibit diperlukan untuk memastikan semua bibit ini akan mendapatkan kelembapan yang cukup. Yang kedua yaitu pemupukan yang terdiri dari jenis pupuk. Nah, berikan pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium sesuai dengan kebutuhan bibit. Nah, pupuk NPK itu 15-15-15 sering digunakan dalam tahap pre-nursery untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Yang kedua yaitu frekuensi pemupukan. Nah, pemupukan dilakukan setiap 2-4 minggu tergantung kondisi bibit dan media tanam. Nah, sebaiknya
pupuk ini dilarutkan dalam air untuk memudahkan penyerapan oleh bibit. Yang ketiga yaitu metode pemberian pupuk. Nah, pupuk ini diberikan secara hati-hati di sekitar akar, jangan terlalu dekat dengan batang untuk menghindari resiko terbakar akibat pupuk yang terlalu dekat. Yang ketiga, penyimpangan gulma yang terdiri dari pengendalian gulma. Nah, gulma yang tumbuh di sekitar bibit kelapa sawit harus dibersihkan secara berkala karena dapat menjadi pesaing dalam hal nutrisi, air, dan sinar matahari. Yang kedua yaitu frekuensi penyiangan. Penyiangan dilakukan setiap 2 minggu atau sesuai dengan pertumbuhan gulma di area pre-nursery. Selanjutnya metode penyiangan. Nah, penyiangan ini bisa dilakukan secara manual dengan cara mencabut gulma secara langsung atau menggunakan alat sederhana seperti cangkul kecil. Yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit, terdiri dari pemantauan rutin. Nah, lakukan pemeriksaan rutin terhadap bibit untuk mendeteksi adanya tanda-tanda serangan hama atau penyakit. Nah, hama umumnya menyerang bibit kelapa sawit termasuk ulat, belalang, dan kumbang. Selanjutnya penggunaan pestisida. Nah, jika ditemukan serangan hama, gunakan pestisida organik atau kimia sesuai dosis yang dianjurkan. Selanjutnya ada hindari penggunaan pestisida berlebihan yang dapat merusak bibit. Selanjutnya ada pengendalian penyakit. Nah, penyakit jamur seperti busuk akar dapat diatasi dengan menggunakan fungisida yang memperbaiki sistem drainase agar air tidak menggenang. Yang kelima yaitu pemangkasan daun yang terdiri dari pemangkasan daun tua atau rusak. Nah, lakukan pemangkasan pada daun-daun yang sudah tua, kering atau rusak. Nah, pemangkasan ini penting untuk menjaga bibit tetap sehat dan mencegah penyebaran penyakit. Selanjutnya frekuensi pemangkasan. Nah, pemangkasan dilakukan sesuai kebutuhan, biasanya setiap 2-4 minggu. Yang keenam ada pemilihan bibit yang sehat, terdiri dari seleksi bibit. Nah, lakukan seleksi terhadap bibit yang tumbuh tidak normal, misalnya yang terlalu kecil, kerdil, atau berwarna kuning. Nah, bibit-bibit yang tidak memenuhi standar ini bisa dipisahkan atau dibuang. Selanjutnya penyulaman bibit. Nah, jika ada bibit yang mati atau rusak, segera lakukan penyulaman bibit dengan bibit baru untuk menjaga populitas bibit tetap optimal. Selanjutnya kondisi lingkungan yang harus dijaga. Yang pertama yaitu pencahayaan yang terdiri dari kebutuhan cahaya. Nah, bibit kelapa sawit memerlukan cahaya yang cukup, namun perlu perlindungan dari sinar matahari langsung. Nah, terutama pada siang hari. Nah, pasang naungan atau paranet untuk dengan kerapatan 50-70% untuk melindungi bibit dari sinar matahari yang terlalu intens. Yang kedua yaitu durasi pencahayaan. Nah, pastikan bibit mendapatkan sinar matahari dari pagi secara cukup karena sinar pagi lebih baik untuk fotosintesis bibit muda. Yang kedua yaitu kelembapan dan suhu yang terdiri dari kelembapan ideal. Nah, kelembapan ideal ini kelembapan lingkungan yang di pre-nursery sebaiknya dijaga pada kisaran 60-80%. Nah, kelembapan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi juga dapat mengganggu pertumbuhan bibit. Selanjutnya suhu optimal. Nah, suhu yang ideal untuk pertumbuhan bibit kelapa sawit adalah sekitar 25-35 derajat Celcius. Jika suhu terlalu tinggi, berikan penyiraman ekstra atau naungan untuk menjaga bibit tetap sejuk. Yang ketiga, drainase yang baik terdiri dari pengelolaan drainase. Nah, pastikan lahan pre-nursery ini memiliki drainase yang baik agar tidak terjadi genangan air yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Selanjutnya, pengelolaan air. Jangan biarkan air mengenang di sekitar bibit.
Pastikan air yang diberikan melalui penyiraman dapat terserap dengan baik dan sisa air dapat segera mengalir keluar. Yang kelima, ada evaluasi bibit di pre-nursery yang terdiri dari pengukuran pertumbuhan. Nah, pengukuran pertumbuhan ini setiap bulan dilakukan pengukuran terhadap tinggi bibit, jumlah daun, dan perkembangan akar. Nah, bibit yang tumbuh baik ini umumnya memiliki 3-4 daun setelah 3 bulan di pre-nursery. Selanjutnya, penggantian bibit yang tidak sehat. Nah, jika ditemukan bibit yang pertumbuhannya lambat atau menunjukkan gejala penyakit, segera ganti dengan bibit baru untuk menjaga populasi tetap sehat. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perawatan bibit pre-nursery yang terdiri dari kualitas bibit. Nah, kualitas bibit ini kualitas biji ini, biji kelapa sawit yang baik menjadi kunci utama dalam menghasilkan bibit yang berkualitas. Selanjutnya, pengelolaan air dan pupuk. Nah, pengelolaan air dan pupuk ini, penyiraman dan pemupukan yang tepat waktu sangat penting untuk menjaga pertumbuhan optimal. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Nah, tindakan preventif ini yang baik akan mencegah kerugian akibat serangan hama dan penyakit. Selanjutnya, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini seperti suhu, kelembapan, dan pencahayaan harus dipantau dan disesuaikan dengan kebutuhan bibit agar dapat tumbuh optimal. Selanjutnya itu ada kesalahan yang harus dihindari yang terdiri dari penyiraman berlebihan. Nah, penyiraman yang berlebihan ini dapat menyebabkan pembusukan akar dan pertumbuhan jamur. Selanjutnya, penggunaan pupuk berlebihan. Nah, pemberian pupuk yang berlebihan juga dapat membakar akar bibit dan mengganggu pertumbuhan. Selanjutnya, mengabaikan pengendalian hama. Nah, tidak memantau dan mengendalikan hama secara tepat waktu dapat menyebabkan kerusakan parah pada bibit. Selanjutnya yaitu pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery. Nah, pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery di PPKS Kebun CI Pancut, Kecamatan Tanjung Mora dilakukan selama 1-3 bulan dengan menggunakan polybag berukuran kecil atau baby bag. Nah, pada proses pembibitan kelapa sawit di pre-nursery ini terdapat 10 proses, yaitu persiapan lahan, pemberian naungan, media tanam, layak persemian, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian gulma, penyiraman, seleksi, dan pengangkutan bibit. Nah, pre-nursery yang pertama yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan ini dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Nah, lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, tanah rata, tidak rawan banjir, mudah dijangkau, dan bebas dari gangguan hewan. Hewan ternak maupun hewan liar. Nah, sumber air hal yang utama harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Yang kedua, pemberian naungan. Nah, pemberian naungan di tahap pembibitan awal menggunakan paranet dengan kerapat 60%, yang artinya cahaya yang masuk ke lokasi pembibitan adalah 40% dengan ketinggian tiang naungan 2 meter dari permukaan tanah. Nah, pemberian naungan ini dimaksud untuk mengatur persentase penerimaan cahaya sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Nah, naungan yang relatif rapat dapat menciptakan kondisi iklim mikro yang cenderung terjaga dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bibit pada intensitas cahaya yang relatif sedikit. Selanjutnya, paranet. Paranet adalah sebagai bahan pembuat naungan dan perlindungan tanaman. Nah, paranet atau jaring peneduh saat ini penggunaannya sudah sangat meluas, terutama untuk menaungi tanaman yang masih dalam pembibitan. Nah, paranet ini dibedakan menjadi
menurut tingkat kerapatannya mulai dari 20% sampai 80%. Nah, pada paranet dengan kerapatan 80% ini mampu menghalangi sinar matahari sebesar 80%, sehingga yang masuk ke lahan hanya 20% saja. Selanjutnya, media tanam. Nah, media tanam ini adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Nah, pada tahap ini media tanam yang digunakan oleh PPKS adalah baby bag berukuran 22 x 14 cm dengan tebal 0,07 mm. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu, dan banyak mengandung bahan organik dengan kelembapan tanah relatif 75-80%. Tanah atau topsoil adalah tanah yang berada pada bagian atas permukaan bumi dan dapat ditemukan hingga mencapai kedalaman 30 cm. Nah, tanah ini mengandung bahan organik yang tinggi karena proses pelapukan bahan-bahan organik seperti dedaunan atau ranting-ranting kayu yang membusuk. Nah, manfaat tanah topsoil ini adalah untuk dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat memperbaiki udara di dalam tanah, serta sebagai media tumbuh yang menjadi sumber utama pemasok nutrisi kebutuhan bibit sawit yang penting untuk pertumbuhan. Tanah sebelum diisi ke baby bag diayak dengan menggunakan ayakan dengan ukuran 1 cm dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 2 gram per baby bag. Nah, pupuk dolomit ini mengandung unsur hara kalsium oksida atau CaO dan magnesium oksida atau MgO yang berguna untuk menyuburkan tanah dan menetralkan keasaman atau meningkatkan pH tanah. Nah, bibit kelapa sawit ini juga cocok dibudidayakan pada pH tanah 5,5 sampai 7,0. Dalam pengisian tanah ke dalam baby bag, tanah harus diisi sampai ketinggian 2 cm dari bawah bibir bag. Pada saat menanam kecambah dalam baby bag harus diperhatikan plumula atau bakal batang yang berwarna kekuning-kuningan dan radikula atau bakal akar yang berwarna keputih-putihan. Nah, ciri-ciri kecambah yang normal adalah radikula yang lebih tinggi dari plumula. Radikula dan plumula tumbuh lurus serta berlawanan arah. Panjang maksimum radikula adalah 5 cm dan plumula 3 cm. Nah, kecambah ditanam dengan plumula menghadap ke atas dan radikula ke bawah sedalam 2-3 cm. Selanjutnya, layout persemaian. Nah, layout persemaian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk produksi bibit tanaman kelapa sawit yang siap ditanam untuk periode kegiatan penanaman tertentu. Nah, baby bag ini berisi tanah disusun rapat dan rapi yang membentuk bedengan dengan ukuran 12 kantong melebar atau lebar 12 kantong bertujuan untuk memudahkan perawatan dan pengendalian guma dalam prenuseri. Nah, karena panjang rata-rata tangan orang dewasa di Indonesia ini hanya dapat mencapai 6 kantong baby bag dari setiap sisi, dan panjangnya ini hanya tergantung kepada jumlah bibit per nomor kelompok kategori saja. Nah, pinggir bedengan ini diberikan palang kayu atau disemen agar baby bag ini tidak tumbang. Nah, antara bedengan disediakan jalan kontrol ini 50 cm memanjang persemian. Nah, setiap bedengan ini dilengkapi dengan papan nama yang berisi jenis tanaman, jumlah, dan tangga persemaian. Nah, kegiatan persemaian ini secara lengkap meliputi penyiraman, perumputan, dan pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit.
Yang pertama itu pemupukan. Nah, pemupukan ini dilaksanakan pada periode umur bibit 1-3 bulan. Nah, pemupukan ini juga dilakukan pada saat bibit berumur 4 minggu setelah tanam, yaitu ketika bibit memiliki 1 helai daun berwarna hijau tua. Nah, standar pupuk ini yang diberikan di BPKS ini pada saat prenuseri adalah pupuk urea dan pupuk NPKGM dengan perbandingan 15-15-64 atau N15%, P15%, K6%, dan Mg 4%, yang berperan penting untuk pertumbuhan dan melengkapi unsur hara sesuai dengan kebutuhan bibit sawit. Nah, kandungan unsur hara ini yang terkandung di dalam NPK, Mg ini dan urea adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nitrogen. Nitrogen ini sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Nah, pertumbuhan daun yang terjadi pada fase vegetatif ini juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Nah, pertumbuhan dari bibit sawit ini juga bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini. Nah, bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini juga dapat menyebabkan daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan. Nah, tulang daun juga berubah menjadi warna kuning cerah dan bibit menjadi kerdil. Nah, contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea dan NPK-Mg. Yang kedua yaitu fosfor. Nah, fosfor ini berguna untuk membantu fotosintesis di bagian daun. Nah, bibit sawit yang kurang unsur hara ini juga dapat menyebabkan bintik kuning di bagian daun, biasanya terus menyebar hingga menyatu, bahkan bisa membuat seluruh bagian daun menjadi orange. Yang ketiga yaitu kalium. Kalium berguna untuk membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama. Nah, unsur kalium juga mengatur fungsi stoma pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis. Nah, bibit sawit yang kurang unsur hara ini juga dapat menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Yang keempat yaitu magnesium. Nah, magnesium ini berguna untuk proses pembentukan klorofil dan mengendalikan tingkat keasaman dalam sel. Nah, bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan ujung daun berwarna kekuning-kuningan ketika terkena sinar matahari. Nah, semakin lama daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa juga sampai kering. Yang keenam, pengendalian hama dan penyakit. Nah, pengendalian hama dan penyakit pada prenuseri ini dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Nah, insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador ini berfungsi untuk membasmi hama. Nah, hama yang menyerang bibit prenuseri antara lain belalang, Oryctes, dan ulat kantong jenis NC atau Masena corbeti. Nah, sedangkan fungisida ini yang digunakan dengan merek dagang Amistraptop dan skor 250 EC berfungsi untuk membasmi jamur. Nah, jamur yang sering muncul pada tahapan prenuseri ini adalah bercak pada daun atau Culfularia sp. Nah, dosis yang diberikan baik pada insektisida dan fungisida ini dengan merek dagang Santador, Amistraptop, dan skor 250 EC diberikan sebanyak 100 cc dalam 15 liter air. Masing-masing baby bag mendapatkan 2 cc untuk 1 kali pengendalian hama dan penyakit yang diaplikasikan dengan cara penyemprotan.
Yang ketujuh, pengendalian gulma. Nah, pembibitan harus tetap dijaga bebas dari gulma. Nah, pengendalian gulma juga pada pre-nursery ini dilakukan dengan menyiangi gulma secara manual yang ada pada baby bag tanpa ada ketentuan waktu penyiangan. Nah, termasuk juga pekerjaan penambahan tanah dalam kantong bagi bibit-bibit yang terbuka, dasar bongkol akarnya, dan bibit yang doyong. Yang kedelapan, penyiraman. Penyiraman di pre-nursery ini dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari dengan volume air 1 liter per baby bag, atau hingga tanah menjadi jenuh. Nah, penyiraman pada pagi hari itu dimulai pada pukul 7 sampai pada pukul waktu Indonesia Barat dengan volume air 500 ml per baby bag. Nah, sedangkan penyiraman sore hari dilakukan pada pukul 16 sampai 15 waktu Indonesia Barat dengan volume air 500 ml per baby bag. Nah, penyiraman di pre-nursery ini secara manual dengan menggunakan selang dan gembur air. Nah, pada penyiraman ini pada siang hari tidak dilaksanakan karena pada siang hari proses penguapan tanaman ini sangat tinggi. Nah, air yang cepat menguap akan membuat komponen mineral atau zat terlarut lainnya yang sebelumnya terkandung di dalam air siraman akan tertinggal di permukaan daun atau permukaan atau bagian tanaman lainnya. Hal ini tidak baik bagi tanaman dan dapat membuat tanaman mati. Nah, jika sore hari hujan dengan curah hujan lebih dari 10 ml, maka di pagi hari tidak perlu melakukan penyiraman. Yang kesembilan yaitu seleksi. Seleksi bibit dimaksudkan untuk mengidentifikasi dari dan mengeliminasi bibit yang abnormal ataupun bibit yang terkena penyakit dan mempertahankan bibit yang benar-benar sehat, normal, dan bermutu baik. Nah, seleksi di pre-nursery ini dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu umur 6 sampai 8 minggu. Dilakukan seleksi bibit abnormal seperti 2 bibit yang tumbuh dalam 1 baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning. Nah, di tahap 2 sesaat sebelum dipindahkan ke baby bag umur 3 bulan akan dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit kerdil atau bibit tanaman yang mengalami pertumbuhan lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Lalu bibit tegak atau bibit jantan. Lalu 2 bibit yang tumbuh dalam 1 baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun yang strip kuning atau chimera. Selanjutnya, hasil seleksi bibit yang abnormal ini akan dimusnahkan kecuali bibit yang tumbuh dalam 1 baby bag. Nah, bibit tersebut akan dilakukan pengendalian dengan cara memisahkan bibit dan memindahkannya ke masing-masing baby bag yang baru. Hasil seleksi bibit ini yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dibuang dan dibakar. Nah, tujuannya ini untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik dari jamur. Yang ke-10 yaitu pengangkutan bibit. Bibit yang lolos seleksi selanjutnya dipindahkan ke lokasi nursery atau tempat pembibitan utama. Nah, pengangkutan bibit pre-nursery ini biasanya menggunakan mobil pick up dengan merek L300 yang bisa memuat 200 sampai 250 bibit sekali angkut. Nah, pengangkutan bibit ini juga dilakukan secara hati-hati agar bibit sampai ke lokasi nursery tanpa mengalami kerusakan. Selanjutnya yaitu permasalahan umum yang terjadi pada tahap pembibitan pre-nursery. Nah, serta cara mengatasinya. Yang pertama yaitu kualitas benih yang kurang baik. Nah, contoh permasalahannya yaitu
benih yang tidak berkualitas atau tidak berasal dari sumber terpercaya dapat menghasilkan bibit yang lemah, pertumbuhannya lambat atau bahkan mati. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan gunakan benih yang bersertifikat dan berasal dari sumber yang jelas. Nah, lakukan pengecekan viabilitas benih sebelum ditanam dengan melakukan uji daya kecambah. Yang kedua yaitu media tanam yang tidak sesuai. Contoh permasalahannya yaitu media tanam yang tidak gembur, tidak memiliki drainase yang baik, atau tidak cukup subur dapat menghambat pertumbuhan bibit. Cara mengatasinya dengan gunakan campuran media yang terdiri dari tanah, pasir, dan kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan yang tepat, misalnya 2:1:1. Nah, pastikan media tanam ini juga memiliki drainase yang baik untuk mencegah akar tergenang air. Yang ketiga yaitu serangan hama dan penyakit. Nah, permasalahannya itu seperti hama seperti ulat, serangga, atau penyakit jamur juga sering menyerang bibit yang masih rentan, menyebabkan daun menguning, layu, atau bibit mati. Nah, cara mengatasinya ini dengan melakukan pemantauan rutin terhadap bibit untuk mendeteksi hama dan penyakit sejak dini. Nah, gunakan insektisida dengan fungisida sesuai dengan dosis yang direkomendasikan jika ditemukan tanda-tanda serangan. Jaga kebersihan area pembibitan dengan memangkas gulma dan menghilangkan sisa-sisa tanaman yang bisa menjadi sumber penyakit. Yang keempat yaitu penyiraman yang tidak tepat. Nah, permasalahannya penyiraman yang berlebihan menyebabkan akar tergenang dan bibit busuk. Nah, sedangkan kekurangan air juga dapat menyebabkan bibit layu. Cara mengatasinya dengan lakukan penyiraman dengan frekuensi yang cukup, misalnya 2 kali sehari pada musim kemarau, dan menyesuaikan saat musim hujan, dan pastikan drainase ini berjalan dengan baik agar tidak menggenangkan air di sekitar polybag. Yang kelima yaitu kepadatan pembibitan. Permasalahannya bibit yang ditanam ini terlalu rapat di area prenuseri, bisa menyebabkan persaingan nutrisi, sinar matahari, dan juga ruang yang berakibat pada pertumbuhan tidak optimal. Nah, cara mengatasinya dengan atur jarak tanam yang ideal antar bibit, biasanya sekitar 10-15 cm antar polybag. Nah, agar setiap bibit ini mendapatkan ruang dan nutrisi yang cukup, maka lakukan pemindahan segera ke main nursery jika bibit ini telah mencapai ukuran yang cukup atau kira-kira 3-4 daun dan tinggi sekitar 30-40 cm. Yang keenam yaitu kekurangan nutrisi. Nah, permasalahannya itu nutrisi yang kurang dapat menyebabkan pertumbuhan bibit terganggu. Nah, terlihat dari daun yang menguning, kerdil, atau batang yang lemah. Nah, cara mengatasinya dengan melakukan pemupukan rutin dengan pupuk NPK yang seimbang, misalnya NPK 15-15-15 setiap 2-3 minggu. Nah, gunakan juga pupuk organik atau kompos untuk meningkatkan kesuburan media tanam. Yang ketujuh, kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Permasalahannya bibit kelapa sawit ini sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan, terutama terkait suhu, intensitas cahaya, dan kelembapan. Nah, cara mengatasinya dengan pastikan area prenuseri ini terlindungi dari sinar matahari langsung yang terlalu kuat dengan memasang naungan paranet atau dengan sanding net yang mampu mengurangi intensitas cahaya sekitar 40-50%.
Nah, jaga suhu di area pembibitan agar tidak terlalu panas, misalnya dengan menyiram lantai area pembibitan untuk menurunkan suhu di sekitar bibit. Nah, indikator keberhasilan premium seri ini yang pertama yaitu persentase hidup bibit. Nah, tingkat keberhasilan hidup bibit selama tahap premium seri ini minimal mencapai 90%. Yang kedua yaitu pertumbuhan yang seragam. Nah, bibit harus tumbuh seragam dengan tinggi yang merata dan kondisi daun yang sehat. Yang ketiga yaitu akar yang kuat. Nah, sistem perakaran yang berkembang dengan baik yang menunjukkan bibit ini siap untuk dipindahkan ke tahap main nursery. Nah, keberhasilan dalam pengelolaan tahap pre-nursery ini akan berdampak langsung pada kualitas bibit kelapa sawit yang siap dipindahkan ke tahap berikutnya. Nah, sehingga sangat penting untuk memperhatikan setiap aspek teknis dengan cermat. Nah, keberhasilan pembibitan kelapa sawit ini juga di tahap pre-nursery sangat penting dan sangat bergantung pada pengelolaan yang baik terhadap benih, media tanam, pemeliharaan hama dan penyakit, serta penyiraman yang tepat. Nah, untuk memastikan bahwa semua faktor tersebut dikelola dengan baik akan meningkatkan peluang menghasilkan bibit yang sehat dan siap untuk dipindahkan ke tahap main nursery. Sekian materi dari saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.